Oke, selamat siang menjelang sore, berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya kalian harap tenang, sabar, market sedang lagi dalam kondisi pump yang mana udah sering terjadi di saat market akan dibanting, pasti dipancing pump dulu. Ketika market akan pump, pasti juga sebaliknya dibanting dam dulu. Dan sekarang penurunan sekarang juga nggak jadi soal, hanya 1, 2, 3% tuh hal yang wajar di dalam kripto, apalagi akan kita punya keuntungan yang mungkin ratusan bahkan puluhan kali lipat itu bisa terjadi di dalam kripto. Dan yang mana sekarang pertandingan pertempuran belum usai, jangan pernah nyerah sebelum pertempuran selesai. Dan sangat banyak info-info yang menarik yang sudah disampaikan dari beberapa bulan yang lalu, bahkan bahwa di akhir tahun itu, sebelum akhir tahun akan disahkan ETF altcoin, dan sudah membuktikan peluncuran ETF Solana resmi diluncurkan. Bahkan ada 47 yang sedang diproses, termasuk meme coin, ada Doge, ada PP. Kita sabar, PP masih menjadikan koin terbaik di sini, yang mana berdasarkan kapitalisasi yang kemarin 50 triliun sekarang turun ke 48 triliun, itu hal yang biasa saja, hanya turun 2% ya. Kita harus bersabar karena dalam dunia kripto ini adalah game murni dan ada perubahan besar dalam lanskap kripto dengan banyaknya ETF altcoin yang mungkin akan membawa dampak besar institusi untuk masuk ke altcoin, dengan tentunya dijamin dengan keamanannya. Dan saya akan sampaikan di sini berbagai macam info atau berita yang sangat menarik, termasuk ada Cardano. Cardano akan ada event di tanggal 10 sampai 11 bulan depan. Mudah-mudahan ini akan memompa harga tinggi seperti tahun 2021 pas saat hard fork itu sampai ATH baru. Akan tetapi kalian harus tetap riset sendiri. Dalam dunia kripto berisiko tinggi, Mas Bro di sini tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Semua kerugian ditanggung masing-masing ya. Pembaruan X402 picu optimis, harga Cardano siap melejit 80%. Mudah-mudahan bisa terjadi, tetap ya. Harga Cardano kembali menarik perhatian setelah jaringan tersebut meluncurkan pembaruan X402. Pembaruan ini memungkinkan interaksi pembayaran AI secara on-chain dan memperkuat ekosistem Cardano yang terus berkembang. Tonggak ini muncul saat indikator teknikal mengisyaratkan fase kenaikan harga Cardano yang akan datang. Cardano ini bukan koin yang kaleng-kaleng ya, bukan koin karbitan sembarangan, dengan betul-betul real project yang mantap, yang mana juga pendirinya adalah mantan pendiri Ethereum, yaitu developernya adalah Charles Hoskinson. Harga Cardano membangun struktur menuju potensi breakout. Per tanggal 29 harga Cardano sedang mengalami konsolidasi di sekitar sekian-sekian setelah memantul dari zona permintaan kuat di kisaran sekian-sekian. Pada grafik harian sekian-sekian, kok sekian-sekian dulu, terlihat jelas pola yang kemudian berkembang menjadi pola polling web yang sering kali menjadi pertanda kenaikan besar. Itu salah satu info Cardano. Juga ini ETF Solana berpotensi tarik dana 6 miliar di tahun pertama Sol resmi masuk liga besar kripto. Ini koin-koin yang, kalau saya bahas koin-koin yang mahal itu pada nggak semangat. Harga 150.000 waktu zaman di Telegram, saya suruh masuk Solana, masuknya koin Breeze katanya yang murah. Pada waktu itu kan Breeze lagi heboh. Dan kemudian ada yang masuk di harga segitu, harga 500.000 udah dijual. Masuk lagi harga 1 juta, jual lagi 1,5 juta, masuk lagi 1,5 juta, jual lagi 2 jutaan. Ya sekarang harganya tinggi ya, pelangap low ya. Memang long invest itu pemenang asal kalian sabar ya.
Investor menanti peluncuran ETF staking Solana pertama. Wah, mantap, kita singkat-singkat saja, sudah malas bacanya. Solana masuk liga besar lewat peluncuran ETF, dorong sentimen positif untuk altcoin. Mudah-mudahan Solana resmi memasuki liga besar bersama dua aset kripto teratas. Dengan peluncuran ETF-nya, sebuah pencapaian yang dinilai dapat mendorong institusional terhadap pasar altcoin secara lebih luas menuju analis Bitget Ryan Lee. Wah, mudah-mudahan terbang ya. Dan juga ini luar biasa lagi, XRP juga ini rupanya diborong kawan. Ya, ini juga ETF juga. Wah, dan meluncurkan stablecoin. Gila, Well Crypto borong XRP senilai 500 juta dolar. Dan dorong harga XRP tembus 2,5 dolar. Wah, saya itu dulu sudah saya jual, saya males ya. Waktu urusan dengan SEC selesai, tak kira harganya akan 29 juta. Kalau itu, aduh, yang berita-berita media itu bikin kita melayang-layang di udara ya. 29 juta per koin. Keluar-keluarnya tiap hari ya. Ini akan luar biasa. Nggak taunya begitu selesai sama SEC hanya naik 18.000 aja, habis itu dibanting habis-habisan sampai 5.000. Alasannya menstabilkan pasar ya, koinnya gelontor lagi. Di situ saya jual. Kemarin terbang lagi jadi 50 rebet ya, disitulah saya masuk. Sekarang nggak perlu banyak-banyak, yang penting adalah ya. Yang penting ada aja. Kalau nanti jadi 29.000, 29 juta katanya. Wah, bener-bener ini XRP ya. Ini luar biasa ini. Mengalami lonjakan harga yang signifikan karena dukungan kuat dari para investor. Terutama investor besar. Well mendorong kembali momentum kenaikan. Wah, gila, pemegang XRP mulai mengangkat beban pasar. Para Well XRP memainkan peran penting dalam mendorong kenaikan harga aset ini. Data on-chain menunjukkan bahwa alamat yang memegang antara 10 juta hingga 100 juta XRP telah mengakumulasi lebih dari 100 juta token dalam sepekan terakhir. Wah, mantep, pokoknya lagi perang ETF ya. Nanti ETF PP, ETF DUKIP kawan. Wah, jos pokoknya ya. Kita harus sabar dalam dunia kripto, itu nggak boleh ketubukan. Mau cuan mau enggak itu tergantung kita. Nah, kalau kita jualnya di saat longsor, ya mana kita cuan. Kripto itu kan ada yang cuan, ada yang enggak. Jadi yang enggak cuan ya itulah jadi tumbal. Bukan hanya di altcoin saja, termasuk di BTC yang kemarin masuk di 2,1 M, kemudian sekarang turun 1,8 dijual, ya itu jadi tumbal. Tapi yang masuk di harga 1 miliar kemudian dibanting pada waktu itu ke 700 juta, jual 700 juta juga jadi memble, rugi. Tapi yang masuk di 2 juta jualnya kok di 2 miliar, kok jualnya di atas 2 miliar, ya cuan. Yang beli murah bisa rugi, yang beli mahal bisa cuan, tergantung kita yang tentukan. Ya ada kok teman saya itu masuk di BTC pada waktu itu, harganya saya sarankan karena dia miliarder, punya uang miliaran, masuk saja bos ke BTC. Waktu itu harganya sekitar 500 lebih kalau nggak salah, 500 juta lebih. Habis itu tahu-tahu setahun kemudian kalau nggak salah terjadi perang Ukraina sama Rusia. Lah, jatuh di harga 400 juta itu terjadi hancur. Nangis-nangis, ngamuk-ngamuk ke Mas Bro. Udah mandang Mas Bro itu udah kayak mandang setan saja kali, jengkelnya, dongkolnya nggak karuan dia. Sampai ada 1 tahun tuh saya dibenci sama orang itu ya. Lewat saja udah nggak tegur sapa, udah buang ludah ibaratnya ya. Udah saya sabar aja, terima saja nasib, terima nasib ya. Ya saya udah bilang investasi itu jangka panjang, salah masuk BTC nanti akan cuan kembali. Ya sekarang harganya 2 miliar. Kalau saya di depan rumah, di lewat depannya, ketemu di jalan berpapasan, ya saya nyengir sambil lecek. 2M, 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 modal loh, dulu dijual murah.
Gantian sekarang dia yang yang sakit hati, makanya harus sabar ya. Sama di PP yang kemarin masuk di 0,4 sekarang lagi pelangap-pelongo ya. Nanti juga akan kembali lagi, saya rasa akan ATA 0,4 itu kan ATA terendah PP ya. Kalau di yang lain kan ATA-nya tinggi-tinggi, dan secara kita lihat secara real, melihat kondisi apa yang terlihat di lapangan, MC-nya MC-nya PP itu kan paling kecil dibanding Sibat dan Doge. Kalau Doge udah 10 kali lipat dari MC PP. Kenaikan untuk cuan besar menurut saya masih di PP, tapi kalian tetap dia riset sendiri. Semua tergantung kita yang menentukan mau cuan atau enggak ya. Kalau yang enggak cuan ya jadi tumbal, karena di sini yang diuji macam-macam. Kesabaran ia diuji, belum kantong kita lagi kering, kita harus nggak jual, kondisi harga lagi turun walaupun kita butuh, macam-macam. Memang harusnya itu uang dingin, tapi saya mau ngomong uang dingin paling member saya taunya uang kulkas. Uang dingin itu uang apa? Nggak pinjol aja mending. Itu kan berbicara orang-orang yang uangnya banyak, yang money manajemennya sudah dipakai. Nah kalau di member Mas Bro boro-boro make money management, yang nggak pinjol aja udah mending ya kan gitu. Yang pagi makan sore nggak makan ya belum tentu. Kayak jangan ngomong di grup-grup yang mahal ya. Yang grup mahal juga saya rasa koinnya sama. Apa beda kalau di Mas Bro koinnya turun ya, kalau di sana koinnya naik sendirian ya. Mantep kalau begitu. Sama-sama koinnya sama-sama turun ya. Kita harus sabar ya. Saya rasa PP juga akan kayak gini tuh, nanti akan pam lah saya rasa ya. Dan sudah menjadi raja meme coin yang tidak perlu diragukan lagi untuk PP ini ya. Ini gimana urusannya kalau menjelang potensi altcoin di tahun 2025, Doge dan PP ini yang menarik. Doge dan PP bukan yang lain-lain, meme coin loh. Wah, rajanya meme coin ini betul Mak Jos ya. Mungkin itu yang saya sampaikan di siang hari ini menjelang sore. Tetap semangat, tetap yakin. Mudah-mudahan Powell segera pangkas suku bunga. Penurunan ini terjadi, ngapain si Powell angkat market kalau memang dibanting saja makan 6 ya, 6,7 triliun. Gila-gila dihantam sama mereka ya. Ini kan game permainan, pada saatnya pam ya nanti diangkat pam. Selagi kita membeli koin-koin yang bagus, nggak ngasal ya, hanya nominal saja yang turun tapi koinnya masih utuh. Coba lihat teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang 6,7 triliun dimakan dalam 24 jam, boro-boro koinnya, nyawa pun banyak yang melayang yang pada aduh kasihan ya. Ya itulah, mereka sudah milih koin, milih main-main lepret itu tetap akan dihadang sama mereka karena datanya ada. Wah ini mau FOMC nih, mau pangkas suku bunga ini, jelas-jelas ini market akan pam ini ya, pasang long tingkat dewa, dicegat di sana, dibanting sama bandar habis ya. Itu yang namanya permainan game. Kita itu harus sabar ya. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan di siang hari ini. Tetap semangat, tetap yakin, jangan menyerah sebelum perang usai. Itu namanya konyol. Mas Bro mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya Mas Bro manusia biasa seperti kalian, gak sempurna. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mengsubscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPP tetap yang cos.